Kita melayangkan surat protes langsung. Saya mengirimkan surat juga kepada AFC, kepada Presiden AFC untuk mempelajari. Keputusan tetap di tangan mereka, tapi paling tidak kita harus kembali berani menyuarakan ketidakadilan. Ya kembali kita harus berani, kita ini bangsa besar. Jangan juga kita selalu menjadi bangsa yang tidak berani mengungkapkan pendapat pada ketidakadilan. Skandal final AFF U23, VAR dibuka, gol Vietnam ternyata offside, Indonesia tuntut keadilan. Malam yang semula dipenuhi harapan berubah menjadi mimpi buruk bagi jutaan rakyat Indonesia. Ribuan supporter memadati Stadion Gelora Bung Karno dengan semangat membara, menyusul kemenangan dramatis Garuda Muda atas Thailand lewat adu penalti di semifinal. Namun, harapan itu buyar seketika, hanya karena satu keputusan kontroversial yang kini mengguncang jagat sepak bola Asia Tenggara. Adalah gol semata wayang Nguyen Chong Phuong di menit ke-36 yang menjadi penentu kemenangan Vietnam atas Indonesia di final Piala AFF U23 2025. Namun publik Indonesia dengan cepat menyoroti kejanggalan dalam proses gol tersebut. Tayangan ulang tak kunjung ditampilkan di layar stadion. Asisten wasit tidak mengangkat bendera, dan teknologi video assistant referee, VAR, atau lebih tepatnya, VAR, yang digunakan justru menimbulkan pertanyaan besar. Sejak peluit akhir dibunyikan, jagat maya langsung bergejolak. Tagar-tagar seperti VAR buka sekarang, Justice for Garuda, dan Vietnam offside memuncaki trending topik di X dan TikTok. Potongan-potongan video dari berbagai sudut disebarkan netizen yang mengamati detail demi detail dengan presisi luar biasa. Dari garis offside, sudut kamera, hingga saat bola dilepaskan. Semua menunjukkan hal yang sama, Nguyen offside. Seorang netizen dengan akun bernama Garuda Merats menulis, Nguyen offside jelas-jelas. Cek VR-nya. Kalau FIFA yang pegang ini gol sudah dianulir. Cuitannya di-retweet lebih dari 50.000 kali. Analisis video memperlihatkan kaki kiri pemain Vietnam sudah lebih maju dari bek terakhir Indonesia, Justin Hubner, ketika menerima umpan lambung dari sisi kanan. Namun yang paling mencengangkan adalah kenyataan bahwa VAR sama sekali tidak meninjau ulang insiden tersebut. Tidak ada grafik garis offside. Tidak ada komunikasi transparan dari ruang VAR sebagaimana yang dilakukan FIFA atau Liga Inggris. Bahkan tayangan ulang tidak ditampilkan di stadion. Spekulasi pun bermunculan. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang VAR AFF malam itu? Situasi berubah drastis 12 jam setelah pertandingan. Sebuah akun anonim bernama Wesley Blower, yang mengklaim sebagai teknisi jaringan VAR, membagikan video layar dari tayangan ulang VAR saat proses gol Vietnam terjadi. Video tersebut memperlihatkan garis offside otomatis ala teknologi semi-automated VAR FIFA yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Nguyen berada setengah langkah dalam posisi offside. Tak hanya itu, rekaman audio percakapan wasit dengan operator VAR turut bocor. Salah satu suara operator terdengar berkata, "There is a potential offside on number 17. Nguyen, do not intervene, play on." Pernyataan ini memicu gelombang kemarahan yang lebih besar dari publik Indonesia. Tuduhan soal keberadaan mafia ASEAN pun mulai digaungkan. Pasalnya, Vietnam dikenal sebagai negara tuan rumah dan pemilik pengaruh besar dalam tubuh Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF. Tidak sedikit yang menuding, ini bukan sekadar kesalahan teknis, tapi ada kekuatan tersembunyi yang bermain. Isu mafia bukanlah hal baru dalam kancah sepak bola Asia Tenggara. Dalam ingatan publik, wasit asal Myanmar yang memimpin laga Indonesia U19 melawan Thailand di tahun 2022 terbukti pernah dijatuhi sanksi AFC karena manipulasi kartu. Bahkan pada final AFF 2022 melawan Thailand, teknologi VAR sudah tersedia namun tak digunakan. Kini, pada 2025, VAR akhirnya dipakai, namun justru digunakan untuk melegalkan gol offside. Ironi yang pahit bagi Indonesia. Vietnam, Malaysia, dan Thailand sering disebut-sebut sebagai anak emas AFF, diduga menikmati perlakuan istimewa dalam berbagai turnamen regional. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang semula menahan komentar usai laga, akhirnya angkat bicara setelah rekaman VAR bocor ke publik. Dalam konferensi pers darurat, ia menyatakan,
Saya tidak bisa diam melihat ketidakadilan ini. Indonesia tidak boleh terus dirugikan. Kami akan menyurati AFC dan FIFA secara resmi, meminta investigasi penuh terhadap penggunaan VAR dan keputusan wasit malam itu. Erick juga menekankan bahwa kepercayaan terhadap sistem fair play di ASEAN harus dibangun ulang. Jika federasi regional tidak netral, sepak bola ASEAN hanya akan mundur. Dukungan untuk Erick pun mengalir deras. Sejumlah legenda sepak bola nasional seperti Bambang Pamungkas, Kurniawan Dwi Yulianto, hingga Ponario Astaman secara terbuka menyatakan dukungan penuh agar PSSI membawa kasus ini ke ranah internasional. Isu ini tak hanya mengguncang dalam negeri. Media-media asing seperti Fox Asia, ESPN, dan Goal Global turut mengangkat headline kontroversial. Indonesia demands justice after controversial VAR decision in U23 final, ESPN, 29 Juli 2025. Organisasi pemantau independen, Football Transparency Watch, FTW, yang berbasis di Swiss, juga mendesak KFF agar merilis rekaman VAR secara terbuka kepada publik demi menjaga akuntabilitas dan integritas olahraga. Sementara itu, AFC menyatakan belum menerima laporan resmi dari PSSI. Namun sumber internal menyebut, Konfederasi Asia siap menyelidiki jika laporan tersebut masuk disertai bukti pendukung. Di dalam negeri, amarah rakyat tumpah ke jalan. Poster bertuliskan, "Buka VAR sekarang, Vietnam tidak juara," mulai tersebar. Aksi damai di depan kantor PSSI dan kedutaan Vietnam di Jakarta mulai direncanakan. Petisi internasional pun dibuat di canggih.org, ditujukan kepada FIFA, AFC, dan Komite Etik AFF. Selebriti, influencer, hingga pengacara HAM menyatakan siap mendukung jika PSSI membawa perkara ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga Dunia, CAS di Swiss. Meski kecewa, para pemain muda Indonesia tetap tampil dengan kepala tegak. Di ruang ganti, air mata tumpah, tapi semangat juang tak padam. Gelandang Marcelino Ferdinand menulis, "Kami mungkin kalah di papan skor, tapi kami menang di hati rakyat Indonesia. Terima kasih atas doa kalian. Ini belum akhir. Kami akan bangkit." James Raven, striker muda yang bersinar sepanjang turnamen, menambahkan, "Kami tak akan menyerah. Tujuan kami lebih besar, Olimpiade dan Piala Dunia." Kini, tuntutan rakyat Indonesia terang dan tegas. Satu rekaman VAR final AFF U23 2025 dipublikasikan secara transparan. 2 pencopotan wasit dan operator VAR yang terlibat dalam keputusan gol offside. 3 investigasi penuh oleh HFC dan FIFA terhadap sistem perwasitan dan VAR AFF. Ini bukan sekadar soal satu gol. Ini adalah soal keadilan. Dan Indonesia tidak akan diam.